Ya, kembali lagi kita di Just Talk. Gue mau bahas review dua match Ajax sama Arsenal, tapi juga preview semifinal. Preview semifinal itu MU ketemu Roma dan juga Arsenal ketemu Villarreal. Oke, tapi bahas Arsenal dulu sedikit. Arsenal menang 0-4 pada saat pada di leg pertama seri 1-1. Itu ada berapa pandit Inggris lagi yang bilang, wah, goal away akan mempersulit Arsenal bla 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 bla. Tapi kan gak heran lah Inggris. Gue nggak impress dengan Inggris sama sekali. Tapi kenapa Arsenal bisa bermain bagus? Memang lagi performanya lagi naik satu. Kedua, mereka dikasih Arsenal dikasih banyak sekali ruang untuk bermain. Dan kebetulan hari ini seperti pas lawan Sheffield, tapi kan orang bilang ya lawan Sheffield ranking 20 cuman MU doang yang kalah. Eh, Mainnya juga bagus, cuman ini kan percaya diri itu harus ditingkatkan. Percaya diri harus ditingkatkan dan apa namanya? Tadi harus diakui bahwa mereka mendapatkan space banyak. Jadi jarak antar lini belakang, tengah dan depannya Sparta itu longgar banget pemainnya. Kalau gue bilang malas untuk nutup, untuk lari, sementara Arsenal melakukan high press dan di tengah, di belakang itu ada 4 5 pemain lah, sama pemain tengah yang turun. Nah, di situ mereka berapa kali keluar, cuman karena end passingnya jelek jadi bolanya itu sering kepotong sama Arsenal pada saat mereka melakukan serangan, dan itu dimanfaatkan. Sayang gol pertama nggak masuk. Itu Bukayo Saka harusnya masuk, kena yang ya Emil Smith Rowe sedikit segini offside, ya sudahlah. Nggak lama kemudian PP. Nah, PP pun dikasih banyak ruangan. Memang dia dijaga, kan dia punya skill, tapi begitu banyak ruang dan lagi main bagus juga. Gol kedua penalti, layak penalti. Gol ketiga Bukayo Saka. Akhirnya Lacazette gol keempat, Martinelli bisa tarik gol kelima. Nah, di babak kedua orang bilang, oh mereka lebih kena press. Iya, stamina ini kan pasti menurun, oke? Jadi Arsenal berusaha juga untuk melakukan high press, tidak selalu berhasil. Tapi ya karena apa namanya, karena ruang itu tetap banyak diberikan, apalagi di babak kedua mereka lebih ke depan, lebih ngepres lah, lebih mengambil risiko. Sayangnya Arsenal nggak bisa memanfaatkan, berapa counter hanya dapat satu gol di babak kedua. But that's okay. Yang penting sekarang kan mendekati season juga, mendekati ini sudah sistem gugur. Yang penting ngomong menang dulu. Syukur-syukur main bagus. Kenapa main bagus itu penting? Untuk mengangkat percaya diri orang ya, untuk mengangkat percaya diri pemain Arsenal. Jadi 2 kali clean sheet, walaupun lawan Sheffield apa namanya, bukan lawan yang bagus, tapi at least percaya diri ini pelan-pelan meningkat. Dan ini IPL, you never know, semua bisa terjadi. Dan masih ada 7 pertandingan, which is 21 poin, semua masih bisa terjadi. Dan apa namanya, ini yang membuat seru. Jadi gue bilang sih, Arsenal ya sangat layak lolos, walaupun di match pertama nggak bermain jelek tapi kurang beruntung juga, but that's okay. Terus Ajax ini kalau gue bilang, satu suwe, kedua salah sendiri. Mereka itu dari sisi strategi, Roma itu 2 match itu kalah dari sisi strategi. Cuman di leg pertama kan kalah 2-1. Kalau lihat Tadic penalti nggak masuk, satu gol giveaway, blunder di belakang. Oke. Masuk kalah, ketinggalan 1-2, main tadi. Tadi pun dari awal saling menyerang karena Ajax sudah mengambil risiko. Hanya gaya bermain yang bola pendek, nggak terlalu banyak crossing, terus kombinasi di luar kotak penalti itu menyulitkan defense-nya Roma. Dapat Broby 1-0.
Broby, oh ya, by the way, Broby ini pemain gila ya. Ini pemain baru 19 tahun, tahun depan ke Red Bull Leipzig. Eh, dia itu sering main di Ajax itu cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tadi main 35 menit dan selalu cetak gol. Padahal nggak tinggi-tinggi amat, ya kayak Agüero lah sekecil itu. Tapi keker gesit, baru 19 tahun loh. Goal instingnya itu luar biasa. Semoga dia di Red Bull bisa berkembang ya. Dan tadi Broby masuk cetak 1 gol. Tadi cetak 0-2. Nggak taunya dianulir sama VAR karena sebelumnya Tagliafico bikin pelanggaran yang ringan banget. Akhirnya dianulir. Ya, itu suwe. Kebobolan. Kebobolan juga kalau ini suwe juga. Eh, Pemain Roma dari kiri shooting, ketahan sama Gravenberch, bolanya di flag, lompat jatuh ke kakinya Edin Dzeko. Tinggal jalan masukin aja. Dapat itu 1-1, akhirnya nggak dapat gol lagi. Tapi yang jadi masalah dengan Ajax ini masalah mental. Bukan strategi amat top. Tapi masalah mental, mereka nggak bisa nge-push, ngegas. Kenapa? Tiap tahun selalu jual pemain dan selalu pemain muda masuk terus. Ya, susah juga untuk maju lu kalau tiap tahun selalu beli pemain. Di samping itu tololnya itu mereka Haller lupa di apa namanya didaftarin. Kalau ada Haller mungkin lain cerita lagi tuh. But anyway, itu membuat semifinal yang seru, yaitu MU ketemu Roma. Kalau nggak salah di kandang dulu 2 minggu lagi. Arsenal ketemu Villarreal yang dilatih oleh Unai Emery. Nah, Villarreal di Liga Spanyol berada di rank 7 kalau nggak salah, 6-7. Mainnya yang nggak konsisten. Tapi dari sisi bangun serangan, dari sisi ya cocok banget lah dengan Emery dan pemainnya paham apa yang diinginkan oleh Emery walaupun nggak konsisten. Jadi untuk gue sih ini pertandingan seru karena ya Arteta pasti tahu Emery mainnya kayak gimana. Jadi semoga kalau diberikan banyak ruang kayak tadi Arsenal sangat bisa menang. Tapi kalau belakangnya beleek lagi dengan blunder kiri kanan ya bisa kalah. Tapi intinya adalah this is a 50-50 match game ya. Jadi semua bisa terjadi dalam match ini. Gue bilang sama kuatnya lah. Semoga di sisa pertandingan Arsenal lebih solid lagi. Karena tinggal ngegas dikit, sayang banget kalau nggak masuk final. Nah, terus di final satunya itu MU lawan Roma. Kalau dari sisi kualitas pemain, MU di atas Roma, for sure. Dari sisi strategi pun, MU masih lebih bagus daripada Roma. Roma ini banyak salah passing, jarak antar pemain juga terlalu jauh, nggak langsung transisi mereka lemah. Banyak sekali titik lemahnya Arsenal dan di situ masih ada Edin Dzeko dan Mkhitaryan. Jadi seharusnya ya kalau sedikit beruntung bisa terjadi MU ketemu Arsenal di final. Ini yang sebenarnya diharapkan oleh banyak orang. Jadi kalau gue bilang ya you never know apa yang terjadi karena namanya semifinal pasti ada faktor luck-nya dan lain-lain. Nah di sisi lain MU juga harus hati-hati. Jangan sampai kena kartu merah karena Roma mainnya kasar, keras dan kasar. Jangan sampai kartu dan jangan ceroboh lah di belakang. Harusnya jangan sampai belajar dari semifinal tahun lalu. MU juga kalah di semifinal, main gak jelek tapi ya nggak ada kreativitas, mutar-mutar doang di tengah. Nah kalau gue bilang sih gue sedikit unggulkan MU, jadi semoga MU yang ketemu Arsenal di final. Oke, itu aja dulu. Hari Sabtu gue bikin preview ada semifinal FA Cup, Barca ketemu Bilbao dan juga beberapa match di IPL. Arsenal hari Minggu main, MU hari Minggu main. Kita lihat lagi itunya gimana. Oke, thanks for watching.